宗门疗伤了。什么明月宗？谁的面子都不给。此人究竟是什么来？ Hai guys, kembali lagi di channel Aam KGP, kembali melanjutkan alur cerita Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan An Yun yang menjadi rebutan antara anggota Sekte Mingyu dan Sekte Hwayo. Namun karena Yanlong dari Sekte Mingyu memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan Lin Yang dan Nona Bai, dengan terpaksa mereka menyerahkan An Yun kepada Yanlong untuk dibawa ke Sekte Mingyu. Akan tetapi pada saat Yanlong akan menyentuh tubuh An Yun, tiba-tiba saja Xingyun muncul. Melihat kekasihnya terluka, Xingyun begitu marah sehingga langsung menginterogasi Yanlong dan si gadis licik untuk mengetahui siapakah pelaku yang telah melukai An Yun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahuinya kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Cerita diawali dengan Xingyun yang saat ini sedang menginterogasi Yanlong dan si Nona licik dengan membentuk sebuah formasi yang memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap mereka berdua. Di bawah tekanan yang begitu kuat terlihat Yanlong memberikan keterangan bahwa sebelumnya mereka hanya ingin menolong An Yun yang sedang terluka dan tidak sadarkan diri. Ia merasa bahwa Xingyun telah salah paham terhadap mereka. Akan tetapi meskipun Yanlong berkata bahwa mereka ingin menolong An Yun, tetapi Xingyun tidak percaya karena Bang MC dapat merasakan bahwa Yanlong dan si Nona licik memiliki niat yang jahat. 误会，我感受到你。那个人是个卑鄙无耻的人渣，他刚刚想把这位姑娘……阁下千万别误会，我们并没有伤害这位姑娘的意思。你说你是想救她？ Xingyun juga nampak curiga terhadap Lin Yang dan Nona Bai. Lalu dengan segera Lin Yang menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud menyakiti gadis yang terluka itu. Nona Bai juga menambahkan bahwa Yanlong adalah lelaki mesum yang ingin berbuat hal yang tidak baik terhadap An Yun, serta ingin membawanya pergi ke Sekte Mingyu. Mereka berdua mencoba menghentikan rencana Yanlong, tetapi dia tetap tidak berhenti. Xingyun mengucapkan terima kasih karena Nona Bai telah berusaha untuk melindungi An Yun. Sementara Lin Yang menebak bahwa sepertinya pemuda misterius ini memiliki suatu hubungan dengan gadis tersebut. Tetapi dia masih belum mengetahui dari manakah kedua orang ini berasal. Bahkan lelaki itu dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Xingyun kembali bertanya kepada Yanlong apakah gadis yang saat ini ada di pelukannya adalah seseorang yang ingin Yanlong sakiti. 是你刚刚想伤害的。这是何来历？居然有如此恐怖的势力！宗门疗伤了！饶命！事到临头还要撒谎，该死！宗弟子要是杀了我，明月宗定。 Nampak Yanlong begitu ketakutan, dia merasa bahwa saat ini Xingyun telah salah paham terhadapnya. Karena sebelumnya dia ingin membawa gadis itu ke Sekte Mingyu adalah untuk menyembuhkan lukanya. Xingyun lantas memberikan sebuah tekanan yang begitu besar agar Yanlong tidak berbohong kepadanya. Karena jika berani berbohong, maka dia akan mendapatkan balasannya. Di bawah tekanan yang begitu kuat, Yanlong berusaha untuk meminta Xingyun agar membiarkannya hidup. Karena dia berasal dari Sekte Mingyu, jika saat ini dia dihabisi, maka Sekte Mingyu tidak akan melepaskan mereka berdua. Akan tetapi Xingyun tidak peduli karena dirinya tidak pernah mendengar tentang Sekte Mingyu. 你头还要撒谎，该死！你这一身修为就别想要了吧。 Lalu tiba-tiba muncul dua orang, yang salah satunya merupakan ketua Sekte Mingyu yang bernama Yan Xuan. Beliau meminta Xingyun agar berbelas kasihan untuk melepaskan Yanlong dan si gadis licik. 你们是什么人？我叫严轩，还请小友手下留。这位小兄弟，我们乃师傅，快点救我！师傅！
Tetapi Xingyun tidak langsung melepaskan mereka begitu saja. Terlebih lagi Yanlong sebelumnya ingin menyakiti kekasihnya, maka harus dihukum. Yan Xuan mencoba membujuk Xingyun agar memberikan wajah kepadanya sebagai ketua sekte Mingyu agar melepaskan kedua muridnya. Beliau berjanji akan mengingat kebaikan tersebut. Akan tetapi Xingyun tetap akan menghukum mereka berdua dan tidak akan memberikan wajah kepada siapapun. Yang intinya orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang telah dia lakukan. 都不给。小友，就当是给我明月宗一个面子。 Karena Xingyun telah menghapus kultivasi Yanlong dan si gadis licik, tentu saja Yan Xuan tidak dapat menerimanya karena hal ini sama saja menghina sekte Mingyu. Sebagai seorang ketua sekte, beliau akan membalas semua yang telah Xingyun lakukan. Meskipun mendapat sebuah ancaman, Xingyun tidak merasa takut sedikit pun. Dia malah mempersilahkan orang-orang dari sekte Mingyu untuk datang kepadanya jika ingin membalas dendam. Selain itu, Xingyun juga menegaskan jika sekte Mingyu berani menyinggungnya, maka dia akan datang untuk menghancurkannya. Yan Xuan tertawa lepas ketika mendengar Xingyun akan menghancurkan sekte Mingyu mereka. Dia menganggap bahwa Xingyun begitu percaya diri karena tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari sekte Mingyu. Apalagi jika mereka memanggil beberapa leluhur sekte untuk keluar, maka dapat dipastikan Xingyun akan berakhir dengan kematian. Tetapi bagi Xingyun, sekte Mingyu hanyalah sebuah sekte kecil, sehingga wajar baginya jika tidak mengetahui kekuatan yang mereka miliki. Selain itu, Bang MC juga menebak bahwa sepertinya kekuatan dari senjata pusaka milik sekte Mingyu juga kurang bagus dan lemah. Sehingga bagi Xingyun, semua perkataan ketua sekte Mingyu tentang kekuatan mereka itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Bahkan jika dia ingin menghancurkan sekte Mingyu, sangatlah mudah. 我们明月宗。 Hanya dengan satu hentakan kaki Xingyun saja membuat ketua sekte dan rekannya langsung terhempas ke belakang. Mereka berdua tidak menyangka bahwa Xingyun memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan leluhur sekte Mingyu pun sepertinya tidak dapat menahannya. Yan Xuan nampak begitu kesal mengapa Yanlong begitu berani memprovokasi seorang master yang begitu kuat. Mereka meminta Xingyun agar tenang sebab mereka berdua tidak memiliki niat untuk bermusuhan. Selain itu, dia juga berjanji akan menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid sekte Mingyu dengan adil. Lantas Xingyun meminta ketua sekte Mingyu untuk segera membawa kedua muridnya pergi dari tempat itu. Nampak Lin yang semakin begitu penasaran terhadap pemuda misterius yang ada di hadapannya karena dapat mengalahkan ketua sekte dan seorang tetua sekte Mingyu dengan begitu mudahnya. Sedangkan Nona Bai begitu kagum karena di usia yang begitu muda orang ini dapat memiliki kekuatan yang sangat kuat. Lalu dia teringat bahwa sang guru pernah berkata bahwa beberapa master yang memiliki tingkat kultivasi yang kuat akan memiliki kemampuan untuk menjadi awet muda. Karena luka Anyun cukup parah, Nona Bai lantas menawarkan agar membawanya ke sekte Huayo untuk mengobati dan memulihkan diri di sana. Lin yang merasa bersyukur karena Xingyun datang tepat waktu, karena jika hanya mengandalkan kekuatan mereka berdua, maka tidak mungkin dapat mengalahkan Yanlong dan sekte Mingyu. Dia berharap agar Xingyun dapat pergi ke sekte Huayo. Nampak Nona Bai begitu kesal karena Lin yang ini selain pengecut, rupanya dia memiliki sifat bermuka dua. Karena penawaran Nona Bai dan Lin Yang cukup menarik serta keadaan Anyun yang terluka sehingga membuat Xingyun setuju untuk segera pergi ke sekte Huayo. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya kita harus menunggu pada episode berikutnya. Kata-kata untuk hari ini adalah orang yang terbaik adalah dia yang dapat mengendalikan dirinya. Bye-bye. 仙王境界，这如何使得？这不算什么，是你应得的。 前辈，你真的传授了我师妹仙王功法，好强大的功法！你的修为还只有半仙境，这功法至少可以让你修仙王功法。什么仙王功法？嗨，我刚刚跟你师妹开玩笑呢。Kiki, ara, ya bete. Ay, qué qué qué